Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Siti Fadilah dengan NIM 2510116220026. Saya dari kelas A2 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dalam kesempatan ini saya akan membahas sebuah materi berjudul Dikotomi Bahasa. Ini adalah materi lanjutan dari mata kuliah Linguistik Umum yang diampu oleh Ibu Dr. Andus Nur Cahaya MPD. Beliau juga sudah menerangkan terkait pembahasan ini. Tentunya tugas saya adalah sama dengan video sebelumnya, yaitu menjelaskan ulang apa saja pembahasan yang ada dalam dikotomi bahasa. Teman-teman, materi dikotomi dalam bahasa ini akan ada berbagai macam rangkaian dalam pembahasannya, yaitu long versus vowel. Kemudian ada kompetensi versus performansi. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhinya. Lalu ada struktur dalam versus struktur luar. Sekarang kita akan membahas bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu long versus vowel, di mana long merupakan keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar anggota di dalam masyarakat. Kemudian vowel adalah tuturan atau realisasi dari long. Dengan adanya pengertian tersebut, kita bisa membedakan antara long dan juga vowel, di mana long adalah merupakan hasil dari produk sosial, alias tentunya disesuaikan dengan tata bahasa yang ada di dalam masyarakat. Kemudian dia juga bersifat pasif dan juga abstrak. Pasif ini dikatakan karena dia hanya bisa menerima kemudian menyesuaikan, dan abstrak dia tidak bisa dilihat atau tidak bisa ditampakkan. Kemudian ada lagi yaitu vowel, di mana vowel ini dia dihasilkan oleh individu. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh individu tentunya bervariasi dan bisa terubah-ubah, karena pada dasarnya individu memiliki karakteristik tersendiri sehingga membedakan dengan individu lainnya. Lalu dia juga bersifat aktif, di mana aktif ini dia menghasilkan, lalu bersifat konkret atau bisa dilihat melalui media pendengaran, sehingga tanpa elang manusia tidak akan bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya karena tidak ada sistem kesepakatan dan juga tidak nampak. Lalu kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu kompetensi versus performansi, di mana kompetensi adalah pengetahuan penutur pendengar mengenai bahasa mereka. Kompetensi merupakan konsep Nyonon Chomsky. Dia adalah transformasi genetik dan turun-menurun, sehingga adanya piranti dalam pemerolehan bahasa. Kompetensi dia juga bersifat aktif karena adanya perluasan ataupun perkembangan dari berbagai macam keterangan yang bisa dimiliki. Contohnya seperti saya sedang memasak di rumah teman saya pada malam hari. Kompetensi ini dia memiliki tingkatan formalnya tersendiri, yaitu mulai dari menyimak, kemudian berbicara, membaca, dan juga menulis, di mana tingkatan formal ini tentunya ada di dalam lingkungan keluarga dan juga lingkungan pendidikan. Lalu bagaimana hubungannya dengan performansi? Nah, jadi teman-teman, hubungannya dalam performansi ini adalah perwujudan dari kompetensi atau aktualisasi bahasanya. Jadi kompetensi dan juga performansi ini dia memang berkaitan namun tidak sepenuhnya berjalan ataupun berkesinambungan. Jika kompetensinya terlihat bagus, tentunya performansinya pun ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah performansinya bagus. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah performansinya tidak bagus. Nah, yang tidak bagus ini tentu ada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama adalah faktor fisik. Tentunya ada kelainan ataupun hal yang memang tidak formal dalam alat ucapnya, sehingga dia memang bermasalah ketika mengucapkan berbagai macam rangkaian yang ada di dalam bahasa, sehingga tentunya terjadi perbedaan dengan
kata ataupun kalimat yang sebenarnya. Kemudian ada faktor fisikis. Fisikis ini dialah bagian mentalnya teman-teman. Bagian mental, kemudian ada juga bagian suasana hatinya. Tentunya ini juga akan mempengaruhi keadaan seseorang ketika dalam mewujudkan performansinya. Kemudian ada juga faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini adalah terdapat interaksi sosial antara manusia dengan manusia lainnya. Tentunya dengan keadaan tersebut pasti sangat berpengaruh karena manusia memang sifatnya itu meniru, sehingga sangat mudah sekali terpengaruh dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, tentunya kita akan mendapatkan kesimpulan kalau jika tidak menguasai salah satu dari keduanya, maka tidak akan terjadinya kesesuaian dengan yang sebenarnya. Namun jika kita menyesuaikan ataupun menguasai antara kompetensi dan juga performansi sehingga terjadinya keseimbangan, maka tentunya sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kemudian kita akan membahas bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, yaitu struktur dalam versus struktur luar, di mana struktur dalam ini adalah merupakan struktur yang dianggap mendasari kalimat dan mengandung semua informasi yang diperlukan untuk interpretasi sintaksis dan semantiknya, di mana struktur dalam ini dia merupakan kalimat aktif teman-teman. Lalu ada juga struktur luar, di mana struktur luar ini adalah struktur yang tampak dalam tuturan nyata yang menggambarkan urutan bunyi, kata, frasa, dan juga kalimat, di mana ini adalah terjadinya transformasi antara kalimat aktif menjadi kalimat pasif, di mana kalimat aktif ini kan tadi bagian dari struktur dalam, kemudian dia bertransformasi menjadi kalimat pasif ketika di bagian struktur luar. Contohnya adalah dalam kalimat aktif, yaitu ibu memasak sayur, kemudian bertransformasi menjadi kalimat pasif, sayur dimasak ibu. Nah, itu contohnya teman-teman, contoh yang sangat sederhana, di mana objek yang ada di kalimat aktif menjadi subjek. Baiklah teman-teman, sekarang kita berada di penghujung pembahasan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak penjelasan dari video ini. Semoga bermanfaat dan saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi dikotomi dalam bahasa. Saya akhiri pembahasan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.